Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku rahimakumullah, kita masih meneruskan kaji kita akan kitab Ma'alim fit Tariq, petunjuk jalan, karya monumental Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah. Dan kita sedang membahas bab kedua yang berjudul Tabi'atul Manhaj Al-Qur'ani, wujud metode Qur'ani. Sayyid Qutb selanjutnya mengatakan dalam bab kedua ini bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW pada awal langkah dakwahnya menghadapi masyarakat jahiliyah di Mekah sebelum hijrah ke Madinah tidak mengibarkan bendera tauhid la ilaha illallah, maka resiko yang akan dia hadapi, tantangan yang akan dia hadapi mungkin tidak separah bila beliau mengibarkan bendera akidah la ilaha illallah itu. Nah, ada lagi analisis lain dari Sayyid Qutb. Beliau mengatakan Rasulullah SAW diutus dengan agama ini, dengan Islam ini, sedangkan pada waktu itu masyarakat Arab berada dalam kondisi masyarakat yang terburuk dipandang dari segi distribusi kekayaan dan keadilan. Sekelompok kecil manusia memiliki harta benda dan perdagangan, melakukan riba, sehingga perdagangan dan hartanya menjadi berlipat ganda. Inilah kalangan elit yang minoritas. Bahagian rakyat yang terbesar hanya memiliki penderitaan dan kelaparan. Mereka yang memiliki harta kekayaan juga memiliki kemuliaan dan status, sedangkan massa yang banyak jumlahnya itu sama sekali tidak memiliki harga dan kemuliaan. Barangkali ada orang yang mengatakan adalah dalam kesanggupan Nabi Muhammad SAW untuk mengibarkan bendera ijtimaiyah, sosialisme, kemasyarakatan, mengobarkan peperangan terhadap golongan kalangan elit, orang-orang bangsawan, dan menjadikannya suatu dakwah yang bertujuan merubah situasi dan yang mengembalikan harta orang-orang kaya kepada orang-orang yang miskin, sehingga terjadilah pertentangan kelas antara kelompok minoritas elit kaya sombong dengan kelompok mayoritas proletar yang tertindas, yang terzalimi. Barangkali ada yang mengatakan kalau pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW mengibarkan dakwah seperti ini, tentulah masyarakat Arab akan terbelah menjadi dua. Bahagian yang terbesar mengikuti dakwah yang baru dalam menghadapi tirani uang, kebangsawanan, dan kemuliaan dari jumlah orang yang sedikit minoritas, orang-orang yang memiliki segala sesuatu untuk diwarisi. Dan tidak menjadilah seluruh masyarakat Arab berdiri menentang dakwah yang dibawa Nabi SAW, yaitu dakwah la ilaha illallah, yang pada waktu itu baru dapat naik ke horizonnya hanyalah sedikit sekali dari manusia. Artinya yang karena seruannya tidak populer, tidak populis, maka pendukungnya sangatlah sedikit. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, ini juga sebuah perenungan. Mengapa Nabi Muhammad SAW tidak memilih jalan yang lebih kecil resikonya, strategi yang lebih smooth, yang lebih mulus, yang tidak menimbulkan kegoncangan dan pertentangan yang begitu besar? Nah, Sayyid Qutb kemudian mengatakan ini semua dikarenakan Allah yang maha suci, Allah yang maha tahu, maha bijaksana tidak mengarahkan Nabi Muhammad SAW ke arah itu. Allah yang maha suci mengetahui bahwa bukan itulah jalannya. Allah tahu bahwa keadilan sosial sudah pasti akan timbul dalam masyarakat dengan konsepsi kepercayaan yang menyeluruh, di mana semua perkara dikembalikan kepada Allah Ta'ala, menerima dengan rela dan loyal keadilan distribusi yang telah ditetapkan, diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminan untuk semua orang. Dan dengan begitu menjadi tenanglah dalam lubuk hati yang mengambil maupun yang diambil, bahwa ia melaksanakan suatu sistem yang telah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan mereka bersama.
dan dengan menjalankannya dengan penuh kesetiaan, ia mengharap akan mendapat keuntungan dan kebaikan, bukan saja kelak di akhirat, tetapi bahkan sejak di dunia ini. Dengan begitu, hati tidak dipenuhi rasa loba, hati tidak dipenuhi rasa dengki. Loba dari kalangan orang-orang yang kaya, sedangkan dengki dari kalangan orang-orang yang miskin. Perkara-perkara tidak semuanya diurus dengan pedang dan tongkat, dengan intimidasi dan teror. Hati tidak seluruhnya hancur dan jiwa tidak tertekan, sebagaimana terdapat dalam situasi yang mempunyai dasar yang lain dari la ilaha illallah. Jadi saudaraku, Nabi SAW tidak pernah sedikit pun berfikiran merebut kekuasaan terlebih dahulu, barulah kemudian seruan kalimat la ilaha illallah dikumandangkan. Beliau sejak hari pertama ingin selalu mengingatkan secara konsisten bahwa misi utama ajaran Islam ialah tahrirul insan min ibadatil ibad li ibadatillahi wahdah, membebaskan umat manusia dari penghambaan sesama hamba, penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, suatu masyarakat yang berfondasi keyakinan tauhid la ilaha illallah pasti akan menjadi masyarakat yang ridha atas segenap distribusi pembagian rezeki Allah taala. Kalangan yang dilapangkan rezekinya akan menjadi para dermawan yang pandai bersyukur, lagi gemar berinfak dan membayar zakat karena peduli meringankan beban kaum fakir miskin. Sementara kalangan yang terbatas rezekinya akan menjadi orang-orang yang memelihara kehormatan diri dengan bersabar dan tidak iri terhadap kalangan yang kaya. Saudaraku rahimakumullah, bendera tauhid la ilaha illallah bukanlah panji sosialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.